Halo, selamat pagi untuk Anda didik kami semuanya dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran saya, pelajaran seni budaya. Untuk itu, Bapak berharap kalian tetap semangat. Bapak berharap kalian tetap belajar meski situasi dan kondisi apapun. Karena ilmu itu sangat penting, ya. Oke, untuk penjelasan nanti materi ini, Bapak ngomongnya dari balik layar aja ya. Baik, kita langsung saja kepada materi pembelajaran kita yaitu bab 1, yaitu berkarya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi. Ya. Adapun kompetensi dasarnya yang ada dua. Yang pertama, mengevaluasi konsep, unsur, prinsip, bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa. Kemudian yang kedua, yaitu berkreasi karya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi dengan berbagai media dan teknik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita ada 3, ya. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, mendeskripsikan seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi. Yang kedua, memahami bahan, alat dan teknik dalam proses berkarya seni rupa dua dimensi. Dan yang ketiga, menerapkan jenis, simbol dan nilai estetis dalam konsep seni rupa. Ya. Sekarang masuklah kita kepada materi. Ya, seperti tadi judul yang sudah saya ucapkan di atas, yaitu berkarya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi. Nah, di sini ada konsepnya, ya. Ada 2. Yang A, pengertian berkarya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi. Dan yang B, jenis karya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi. Nah, sekarang masuklah kita kepada yang konsep A, yaitu pengertian berkarya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi. Ya, berkarya seni rupa berdasarkan imajinasi adalah pengungkapan ide atau perasaan estetis atau keindahan, ya, yang memiliki makna dari pembuatnya dan diwujudkan melalui media rupa yang bisa ditangkap dan dirasakan dengan rabaan. Ya, ini sudah sangat jelas, berarti dia menggunakan imajinasi. Imajinasi itu lalu dituangkan atau diwujudkan melalui media rupa. Ya. Misalnya melalui gambar, ya. Kemudian yang konsep yang B atau yang kedua yaitu jenis karya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi. Nah, di sini ada 3 jenisnya, ya. Yang pertama, gambar ekspresi, yaitu gambar yang dibuat secara bebas berdasarkan imajinasi, persepsi dan penafsiran. Kemudian yang jenis yang kedua yaitu seni lukis. Seni yang sering digunakan oleh seniman untuk mengungkapkan pengalaman artistik maupun ideologis dengan menggunakan garis dan warna. Dapat juga digunakan untuk perasaan mengekspresikan emosi, gerak, ilusi maupun ilustrasi. Dan yang ketiga yaitu seni grafis, yaitu cabang seni yang menggunakan alat cetak. Nah, selanjutnya sekarang masuklah kita kepada bagian dari gambar ekspresi atau membahas tentang gambar ekspresi, ya. Nah, di sini ada 2 yang menjadi bagian dari gambar ekspresi, yaitu asas menggambar ekspresi, kemudian corak menggambar ekspresi. Ya, adapun asas menggambar ekspresi terbagi menjadi 6 asas, yaitu proporsi, kesatuan, komposisi, keseimbangan, irama, dan keselarasan. Ya. Kemudian corak menggambar ekspresi ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama realistik, yaitu realistik berarti real, ya, real atau nyata. Kemudian yang kedua yaitu karikatural. Nah,
Nah, karikatur ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu karikatur, kartun, animasi. Ya. Nah, sekarang kita selanjutnya membahas mengenai asas menggambar tadi ya, yaitu mengenai proporsi. Jadi di sini proporsi yaitu perbandingan bagian dengan perbagian atau perbandingan objek satu dengan objek yang lain. Nah, ya, di sini sudah ada gambarnya, boleh kalian amati, kalian pausekan ya. Nah, seperti ini ada gambar kepala ya. Ada di situ garis vertikal, garis horizontal. Ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengertian kesatuan, yaitu menggambar ekspresi saling bertautan yang mana tiap unsur tidak dapat berdiri sendiri. Ya, ini ada gambar pohon dan ada gambar burung ya. Nah, jadi memang biasa kalau burung itu biasa atau sering hinggap di pohon ya. Jadi ada suatu unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, yang tidak bisa dipisahkan maksudnya ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengertian komposisi, yaitu proses mengorganisir unsur-unsur gambar yang diatur sedemikian rupa. Ya, di sini sudah ada gambarnya, boleh kalian amati nanti atau boleh dipausekan ya untuk mengamatinya. Kemudian berikutnya pengertian keseimbangan. Nah, yaitu kesamaan bobot pada unsur-unsur karya dengan cara melihat keseimbangan sentral, diagonal, simetris dan asimetris. Ya, berikutnya pengertian irama, yaitu penyusunan unsur-unsur yang ada atau pengulangan dari unsur-unsur yang sudah diatur. Ya. Berikutnya pengertian keselarasan, yaitu prinsip yang dipakai untuk menyatukan unsur-unsur seni rupa yang berbeda baik dari segi bentuk maupun warna. Jadi bentuk dan warna itu harus diselaraskan ya, kira-kira gitu maksudnya. Nah, sekarang kita membahas atau menampilkan contoh gambar karikatural yang ada tadi terbagi menjadi 3. Yang ini yang pertama saya tampilkan yaitu gambar kartun. Ya, mungkin ini tokoh-tokoh ini sudah pernah kalian lihat ya, atau film-film kartun. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada gambar karikatur. Ya, karikatur itu biasanya macam-macam. Bisa hanya kepalanya saja ditampilkan ya, untuk yang pasti itu untuk menunjukkan figur atau seseorang ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ini ada gambar animasi ya. Gambar animasi mungkin kalian semua pasti pernah melihat ini di televisi ya. Nah, baik itu gambar kartun, gambar karikatur maupun animasi. Baik, masuklah kita sekarang kepada seni lukis, materi seni lukis ya. Nah, seni lukis ini ada pengertiannya, yaitu seni lukis adalah suatu wujud dari sebuah ungkapan seseorang yang dituangkan ke dalam bidang 2 dimensi dengan menggunakan medium rupa. Ya, yang A di sini penjelasan A-nya penggolongan seni lukis. Ya, lukisan dapat dibuat di dalam kanvas atau kertas ya. Nah, kemudian jenis seni lukis, jenis klasik dan modern. Nanti anak-anak bisa tengok di buku ataupun di Google ya, mungkin pasti bisa lah semua dicek itu ya. Kemudian yang ketiga, dimensi seni lukis mencakup seni gambar ya. Kemudian yang keempat atau D, proses penciptaan
Proses yang menerangkan sesuatu simbol figuratif yang tergolong dalam seni rupa murni. Kemudian media dalam berkarya terdiri dari beberapa bahan, alat, dan teknik pengolahannya. Kemudian wujud seni lukis. Wujudnya dipandang secara utuh yang terdiri dari ide dan organisasi elemen-elemen visual. Adapun gaya dan aliran seni lukis, yaitu gaya adalah suatu pengelompokan berdasarkan waktu, wilayah, penampilan, teknik, subjek, dan mater. Gaya dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu 1. Gaya ketepatan objektif. Yang kedua, gaya bentuk formal. Yang ketiga, gaya emosi. Yang keempat, gaya fantasi. Nah, di sini di slide ini ada saya tampilkan keempat contoh lukisan dengan berbagai gaya seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Di sini ada gaya ketepatan objektif dan gaya bentuk formal. Ya, oke. Kalau mau diamati silahkan nanti di pause kan ya. Kemudian berikutnya gaya fantasi dan gaya emosi. Ya, silakan kalian nanti tafsirkan sendiri. Ya. Nah, berikutnya masuklah kita kepada yang terakhir yaitu seni grafis. Nah, seni grafis adalah cabang seni yang menggunakan alat cetak untuk membuat gambar dengan cara digores atau ditore. Ya. Nah, ini teknik cetak seni grafis ada 4. Yang pertama cetak tinggi atau cetak timbul atau cungkil kayu atau mengukir ya, mungkin gitu ya. Kemudian yang kedua cetak datar, klis atau monoprint. Kemudian yang ketiga cetak dalam, yang acuannya logam atau tembaga. Ya, kemudian yang keempat cetak saring, ya, atau printing ya, kasa atau disebut dengan sablon ya, mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baik, yang terakhir materi kita itu pemberian tugas ya. Materi tadi sudah habis, sekarang masuklah kita kepada pemberian tugas. Nah, tugasnya ada 2, yaitu praktek dan latihan. Nah, kalau yang prakteknya cari masing-masing 3 gambar dari berbagai gaya dan aliran dalam seni lukis, serta buat masing-masing penjelasan gambar tersebut dan buat dalam bentuk clipping. Nah, yang latihan tuliskan 4 teknik cetak pada seni grafis. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan seni lukis? Yang ketiga, jelaskan pengertian komposisi dan proporsi. Yang keempat, mengapa orang harus terlebih dahulu mahir menggambar secara manual, baru berlatih menggambar dengan komputer. Ya, itu kamu jawab sendiri ya, menurut pendapatmu. Itu dikerjakan di double folio. Udah jelaskan nak? Nanti keterangan tugas-tugasnya akan ada di deskripsi video ya. Nanti silahkan kalian baca keterangan tugasnya berlebih jelas lagi di deskripsi video ya. Oke.